pertama nggak ada waktu buat ngobrol juga sama dia. Udahlah sekarang mah berserah diri sama Allah aja. Allah yang punya segalanya, nanti Allah yang amat serah. Mau dibilang gimana kayak bodo amat, aku nggak takut. Dulu papaku kalau ceramah juga galak banget membela kebenaran. Sekarang aku juga harus membela kebenaran ya, bukan karena maksudnya sekarang. Tapi nanti aku mention Raffi Ahmad, lihat aja aku mention dia kan sebagai utusan presiden ya, sesama seniman tuh dibantu, apalagi dia deket sama Pak Menteri, sama Pak Prabowo. Kenapa sih nggak ngomong gitu loh? Kecuali gue lagi emosi nih, kecuali Bang Amar itu beneran terbukti sabunya bertonton gitu ya, serah deh kalau abis sidang nanti terbukti mau dibawa lagi ke Nusa Kambangan, terserah gitu. Cuman ini sidang aja belum, kayak udah apa ya, kayak udah ribet banget gitu loh. Jadi kayaknya menurutku tuh kayak udah keterlaluan banget gitu ya. Sekarang gini, dia mau pembelaan sidang kedua aja tuh susah banget, nggak dikasih akses buat telepon pengacara, cuma sekali. Bayangin jaraknya tuh 2 minggu untuk pembelaan, telepon pengacara cuma sekali, yang keduanya sama di persidangan, sebelum persidangan. Nah coba deh sekarang, kalaupun emang Bang Amar bersalah, menurutku pantas nggak sih dia ditaruh yang paling tinggi gitu ya, yang bener-bener paling apa sih, paling tinggi etis. Kalau mau dipindahin ya boleh lah. Emang Bang Amar sebahaya apa sih? Coba deh, sebahaya apa aku tanya? Dia membunuh berantai gitu, teroris yang iniin bom gitu kan enggak gitu loh, barang buktinya aja nggak ada gitu loh, belum terbukti gitu di pengadilan. Jadi aku tuh bingung, ada apa sih ini, ada apa sih gitu, yang atasan ini ada apa gitu. Kesel banget akunya juga gitu loh. Aku nih biar kata nggak ada perasaan atau nggak sama Bang Amar, aku pasti bela, karena kan aku yang tahu kejadiannya. At least misalkan emang dia ngerasa bersalah atau mengedarkan si itu atau pengepul, barangnya berapa sih? Di BAP-nya cuman 100 gram barangnya, misal terbukti, kita nggak tahu ya gitu. Barangnya apa? 100 gram doang di Nusa Kambangan yang kelasnya paling tinggi gitu, yang apa-apa nggak bisa. Terus kemarin mau sidang ditutup dulu matanya untuk jalan ke tempat yang buat sidang itu, sidang offline, tangannya dirantai, kakinya dirantai, kan nggak manusiawi ya gitu loh. Maksud gue tuh dia tuh mau ngapain kalau dia dibebasin bebas tuh? Amar mau ngapain? Mau bunuh satu dunia, satu Indonesia? Kan enggak gitu loh. Jadi mau dibikin Bang Amar tuh mau dibikin mati pelan-pelan psikologisnya atau apanya gitu loh. Jadi kayak apa sih gitu loh, maksudnya lo tuh apa ya, periki manusiaannya tuh kemana sih gitu loh. Sekelas Raffi Ahmad sama Ivan aja kesana, alasannya yang ke atas cuman video call, hello, dia pergi sama Pak Menteri. Masa sih sekelas Pak Menteri aja nggak bisa? Bukain tuh, gue mau ketemu Amar Zoni. Coba deh. Kesel banget. Iya emang udah aku harus keluarin sekarang. Aku kemarin masih tahan-tahan. Ntar aku mention Raffi Ahmadnya, mention nih omongan aku ke Raffi Ahmad. Tadi aku mau ngomong aja nggak dikasih kesempatan buat ngomong sama dia. Dia kan sesama artis. At least Amar salah aja juga dia harus bantu loh. Kecuali emang udah terbukti Amar pengedar atau bandar besar, mana sih bukti di BAP? Ini aku baca di BAP cuma 100 gram. Oke, 100 gram emang tergolong banyak, tapi dia sengeri apa sih? Ya nggak sih gitu loh.
Kesel deh jadinya aku kayak begini. Maksudnya terus yang lain tuh sesama artis tuh diem aja gitu loh, diem aja, nggak ada gimana gimananya gitu. Aku tuh bukan ngebela Bang Amar, artis aku tahu Bang Amar cuma temenan doang sama aku dan aku tahu kejadian ya, aku pasti bantu dia karena kebenaran harus diungkap. Kalau emang salah, nanti terbukti salah, dia pengedar pengepul, emang harus biar supaya dia kapok. Kalau dia biar katanya ada yang supaya kapok dinusakan, gimana dia nggak mau kapok, yang ada dia mati perlahan di sana. Semua di tangannya diborgol, ininya diborgol, kecuali kalau di sana dikasih pembinaan tapi jauh dari keluarga, dibina. Oke, kita juga setuju pasti sebagai keluarga biar dia jauh lebih baik. Nah ini sidang belum selesai loh, sidang eksepsi pembelaan aja belum selesai, nggak bisa, dia nggak dikasih pulpen, nggak dikasih kertas buat dia ngebela diri lah. Terus sekarang pengacaranya mau bikin eksepsi cuman mengarang indah kita di Indonesia, masa mau ngebela diri cuman pengacaranya dia ngobrol aja belum sama pengacaranya baru 3 menit, dikasih apa namanya, dikasih waktu. Bayangin 3 menit dalam 2 minggu, terus mau sidang baru ditelepon lagi. Otaknya tuh di mana gitu loh. Dan yang bisa mindahin tuh Pak Menteri sama Pak Dirjen gitu loh. Jadi tolong deh, ini Bang Amar mau dibikin mati pelan-pelan atau gimana? Kalau emang mau dibikin mati pelan-pelan, mendingan bunuh sekalian sekali udah, tapi dia nggak sakit gitu loh. Kesel banget aku lama-lama gitu loh. Maksudnya kalau emang salah, aku tuh juga bakal terima, ya udah salah, dan dia harus mungkin dibina di sana di Nusa Kambangan. Jangan yang high risk juga tuh udah nggak pantas. Kalau seandainya Amar bersalah nih, bener dia pengepul atau apa gitu, terus dia di high risk juga nggak bener menurut aku. Dia udah kayak pembunuh macam, tau gak sih kayak di film-film apa gitu yang bisa bunuh seluruh dunia, bisa dihancurkan sama Bang Amar, kan sarap kayak gitu. Emosi banget aku jadinya. Tolonglah coba nih, kalau ada yang mention ke Raffi Ahmad, tolonglah, dia itu kan utusan presiden. Pri kemanusiaannya kemana? Kan belum sidang. Kalau udah sidang, dia bersalah mau dipindahin nggak apa-apa. Kita juga rela gitu, ya udah gitu, udah SOP-nya mungkin seperti itu juga, menurut gue juga nggak pantas di itu. Aku sih nggak takut karena aku tuh belajar dari papaku ya. Papaku dulu pendakwah yang berani banget kalau ngomong soal pemerintah dulu zaman muda ya. Nah jadi aku ngelihat dia gitu, selama aku benar kenapa harus aku takut gitu. Kesel banget gitu loh, tolonglah gitu. Ya udah, selepas Amar salah emang pengedar atau apa, jangan digituin orang gitu. Nggak apa-apa kalau mau dipindahin ke Nusa Kambangan, yang di tengah-tengah gitu loh, di tengah-tengah. Jangan yang, coba deh lihat kan kemarin sidangnya di belakang dijagain, udah kayak Bang Amar mau mengungkap rahasia apa gitu ya, negara, tau nggak? Ya nggak sih, kan jadi kesel jadinya. Iya, dibayar berapa sih buat ngancurin si Bang Amar tuh, dibayar berapa sih? Bentar ya teh. Woi. Oh iya bentar. Bentar ya. Pulang bawa duit, nanti jadi jajan gak bingung. Yang kuncinya keluar, ada kuncinya ini. Bentar ya. Ya nanti aku bikinin dulu bentar resepnya. Saudara aku sakit gigi, bentar. Resep pokoknya ada di sini. Berantakan guys makeup aku guys.
maka dokter semangat. Iya gitu loh, dokter susah. Iya gitu loh, kalau emang mau dihukum ya dihukum nanti setelah sidangnya selesai. Makeup aku hancur. Bentar. Kok ada lipstick yang ini sih, salah bawa. Cepitan semua dibawa. Ntar ya jatuh ini. Nggak tahu jatuh kemana. Bilang. Lipsticknya ditaruh di mana ya? What? Lipstick gue jatuh guys. Astagfirullahaladzim. Ya aku baru kali ini lo marah banget sama hukum Indonesia. Kacau banget sih menurut aku. Kalau orang punya wewenang kan tinggal ngomong doang, itulah tolong pindahin, at least kalau emang nggak pindahin sementara untuk menjalankan sidang, udah itu aja. Nanti kalau sidang terbukti mau dibawa lagi ya dibawa aja, nggak apa-apa, sok bawa lagi ke sana ke atas. Nah, karena udah keterlaluan ya, dikasih waktu 2 minggu sidang, pengacara tuh minta waktu 2 minggu untuk pembelaan, maksudnya tuh biar si hakim itu bersurat lah ke dirjen kayak atau ke pak menteri untuk dipindahin sementara gitu loh, karena kan susah juga, kita juga nggak bisa ngelihat gesturnya dia ngomong, speakernya aja kadang mati kadang nggak sidang. Oh bingung jadinya mau gimana. Kok jadi ribet gini? Iya emang jadi ribet. Kalau mau bayar ya bayar berapa gitu, bilang sama gue bayar berapa. Kemarin polisi minta duit 300 juta, gue temuin, gak mau ditemuin sama gue, kan bingung. Akhirnya nggak ditemuin, kasusnya dinaikin. Sekarang maunya apa? Mau bayar ya udah bayar, berapa bayarnya gitu loh. Terus yang lain juga udahlah, nggak usah sosok mau bantu Amar, jangan cuma ngemeng-ngemeng doang juga di TikTok. Ngemeng ini dari tim ini mau ngebantu ini, udah cuma naikin follower doang. Kalau mau ngebantu ya bantu, coba bersurat atau apa. Nah, jangan cuma buat konten doang. Ngapain buat konten doang? Kayak aku nih ya, jangan salah sangka aku diundang sana sini itu untuk menjelaskan supaya masyarakat tuh tahu ini hukum Indonesia lo kayak gini loh, lihat loh gitu loh. Ngerti gak sih kayak gitu? Gitu. Jadi bukan semata-mata aku mau pansos, nggak perlu pansos, aku duduk diem juga banyak pasien kok. Gitu. Jadi coba deh yang lain juga tuh, tim apa? Tim ganas, tim apa yang Pak Firdaus ngomong Amar Zoni harus, ya udah cobalah bantu dah, bebasin gimana caranya, hubungin aku kan nggak tahu, aku pasti kalau ada DM di Instagram pasti aku buka, karena siapa tahu ada yang butuh, dok nih aku bisa bantu atau gimana gitu. Jangan cuma ngemeng-ngemeng amon-amon doang di TikTok untuk buat apa namanya followersnya naik gitu. Nggak apa-apa, aku nggak takut selagi bener. Kalau di agama Islam, kalau selagi benar nggak usah takut, ngapain takut.
Dulu papaku pendakwa itu kalau ngomong soal pemerintah berani banget. Sekarang mungkin karena udah berumur kali ya. Nah aku jadi kayak ngeliat dia gitu, kok kalau diskusi sama papa kok kayak gini ya. Gitulah namanya hukum di Indonesia ya. Kalau emang kamu itu tahu dia benar ya belain sampai benar gitu loh. Iya nggak? Makan obat itu apa namanya? Jadi strosis buat tenggorokan. Iya baru kali ini karena udah geram banget kemarin ngelihat di persidangan gitu ya. Dari awal sidang pertama Om John udah ngasih surat ke hakim untuk dipindahkan. Udah kan sekarang wewenang hakim karena kan dia sebenarnya tahanan hakim, belum selesai sidangnya ya kan. Nah, harusnya hakim yang bersurat kepada Pak Dirjen, Pak Menteri. Udah terus jaksa pun sudah oke kalau Bang Amar dipindahin. Iya karena kita juga susah komunikasinya, mau nanya segala macam bla 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 bla. Oke, dikasih waktu 2 minggu ya buat pembelaan. Ditelepon cuma waktunya 3 menit. Nah terus si pengacaranya mau bikin pembelaan kayak gimana? Mau belajar bahasa Indonesia, mengarang indah. Kalau Amar tidak bersalah gini-gini ngarang sesuai dengan si pengacaranya Bang Amar, kan lucu ya kayak gitu. Bang Amar nggak dikasih pulpen sama kertas gitu loh. Ya maunya apa sih gitu? Kan aku tadi di wawancara juga bilang gitu, mau ngapain sih ini Bang Amar, mau dibikin mati pelan-pelan, mending sekalian tembak mati selesai gitu. Udah. Aku nih baru ini loh ngoceh, kemarin-kemarin aku diem aja. Coba deh sekarang udah jalan. Tadi aku juga udah nyuruh Dit, lo tiap hari harus ke tempat menteri minta keadilan. Kalau aku yang minta, aku tuh belum keluarganya Bang Amar, rasanya nggak, pasti ditolak mulu aku setiap ngurus Bang Amar karena lo siapa selalu digituin. Udah sekarang Adit sama saudara-saudaranya ke sana minta keadilan sama Pak Menteri. Temuin Raffi, tadi udah diundang di FVP, hindar mulu dari aku mau ngomong pura-pura nelfon lah apalah gitu loh. Aku beneran deh, gimana aku mau ngomong coba. Kalaupun emang Bang Amar pengedar, buktikan dulu di pengadilan. Oke, Bang Amar pengedar, dipindahin, silakan pindahin, nggak apa-apa. Cuman menurut aku kalau memang pengedar, barang buktinya berapa sih? Bertonton kayak si Teddy Minahasa, dia jangan dipindahin ke sana. Ya emang di sini bahkan Pak Dirjen Pas aja udah ngomong kalau dia cuman ya bukan, aku copot saking emosinya nih. Ya, aku simpan dulu bentar. Itu loh, jadi aku baru ini loh emosi. Terserah deh, abis ini kan suka banyak kalau aku live direkam-rekam, terserah deh. Mau ngerekam terus mau nggak suka ngelihat aku marah-marah kayak gini, serah deh. Gitu loh. Cabut gigi tuh aman gak aman? Kalau cabut gigi bentar ya, yang nanya-nanya gigi sore aku lewatin dulu. Gigi patah bisa ditambah, bisa. Coba minta tolong KDM tuh apa ya, nggak ngerti aku. Dedi. Iya gitu loh, maksudnya ya udah pindahin dulu sementara biar sidangnya kan cepet kan, jadi cepet juga kan hukumannya berapa, terbukti bersalah apa enggak gitu loh. Nah ini mau sidang 2 minggu ditunda lagi seminggu gara-gara nggak ada eksepsi dibuatnya gimana, dikasih waktu cuma 3 menit loh, kan kacau gak sih ini, ampun deh. Temui Pak Presiden.
Udah, kita juga udah bersurat presiden ke Mahkamah Agung segala macam, mungkin belum nyampe, belum semuanya sih aku kirim nanti palingnya. Emosi banget aku liatnya. Arumi di rumah papa aku. Dok, beraktif jam berapa? Sore nanti. Aku mau tidur dulu, habis ini ngantuk banget. Gigi nggak rata, bisa diratain? Nggak bisa lah. Aku mau banget sama cabut gigi sisa itu aman nggak aman kan, tadi aku udah jawab. Buat pasta gigi bagus buat anak Jordan umur 40 tahun, biar puas kan, pokoknya sehat-sehat kan ya. Minta tolong Bang Hotman, udah di tag sama Ustadz Dery, nggak bisa, harus bayar karena dia emang yang nolongnya. Nggak apa-apa, aku sih sebenarnya nggak nyalain Bang Hotman, karena dia kalau mau nolong itu buat yang pembunuhan, yang tentang darah lah. Kalau tentang narkoba dia nggak bisa itu. Ya bener lah, kan kemarin kalau yang lihat sidang, dia mau turun dari sel ke tempat si offline itu aja matanya ditutup pakai borgol, kakinya diborgol. Itu kemarin aja diborgol kakinya, masih kayaknya itu, nggak ngerti. Udah macem kayak pembunuhan, astaga, mutilasi orang lah. Salah ya tetap salah, iyalah salah ya, emang harus disalahin, tapi ini udah nggak kemanusiaan. Sekarang lo lihat si Teddy Minahasa bawa berapa narkoba yang dijual sama dia. Bego, otaknya nggak ada. Bang Amar sebelumnya udah urus remisi belum? Udah, sama aku sama Adit. Minta tolong Raffi Ahmad, nggak bisa. Tadi aku habis ketemu Raffi Ahmad pagi di FYP, nggak ada waktu buat ngomong dia karena langsung pergi terus, nggak enak akunya juga. Terus aku ngosor gitu. Udah deh, udah jalur Allah aja lah. Udah kayak BB-nya 2 kilo. Ya 2 kilo aja nggak dikirim ke sono yang bertonton. Ini barang buktinya berapa sih, ya Allah ya Tuhan. Hukum Indonesia bisa, ya kan, kalau emang hukum Indonesia bisa dibeli berapa sih? Hubungin aku deh, aku nggak bakal ngomong beli berapa, harus dibeli berapa Bang Amar untuk pulang, aku beli. Nah, itu cuma omongan aja, Dok, ya tanya aja sendiri. Semua cuma serba konten karena biar naik followernya, image-nya. Minta tolong KDM. Sampai segitunya, apanya sampai segitunya? Senggol dong. Bang Amar udah pindah ke Jakarta belum? Hasil sidangnya nggak ada hasil apa-apa karena nggak ada yang bisa dibela, nggak bisa komunikasi sama sekali sama bentar ya. Iya, matanya minus, silinder sama Bang Amar dan teman-teman. Bayangin temen-temennya yang 5 aja, bukan temennya terdakwa, 5 aja nggak pakai pengacara. Lo nggak punya pengacara disediain. Nah, dia Bang Amar yang punya pengacara aja bisa dihubunginnya 2 minggu 3 menit. Gimana dia nggak dihormatin lagi? Dia udah bikin, katanya pengacaranya dia bikin sendiri pembelaannya.
Emang dia tahu itu pengacara ceritanya yang terdakwa 5 itu bagaimana? Karena mereka belum berhubungan. Coba deh, masuk akal gak sih? Kayak, duh ya Allah. Yang bisa bantu Bang Amar udah cuma bisa jalur langit doang, udah gak akan bisa kemana-mana. Gak ngerti, kayak ada yang ditutup-tutupin atau emang sengaja atau emang gimana. Kak, jangan asal ngomong dulu ya biar ada jalan keluar. Iya. Terus jalan keluarnya kayak gimana? Ada kemarin juga di persidangan udah diomongin sama Om John. Ya kan karena ada rednya. Aku nggak sanggup soalnya. Nah, emang harus, karena keputusannya cuma ada di Dirjen sama di Pak Menteri. Cuman ngomong doang, kan ada orang terdekat ngomong, udahlah dari hati ke hati peri kemanusiaan, balikin dulu. Nanti kalau sidang terbukti emang Bang Amar bersalah, mau dibalikin silakan balikin sana. Aku bukan marah gini ya, aku seandainya nggak kenal Bang Amar, lihat kasus ini aja tuh orang kayak aku aja yang bukan ngerti hukum sama sekali, aku nggak ngerti hukum sama sekali, ganjal logika. Orang belum sidang udah dipindahin, terus dipindahinnya paling tinggi kelasnya sampai sekelas Irfan Hakim, Raffi Ahmad mau kunjungan, tadi cerita sama aku nggak bisa Dok karena jauh. Tapi dalam hati aku itu kan perginya sama Pak Menteri. Halo, Pak Menteri loh yang memutuskan itu, kok nggak bisa karena terlalu jauh. SOP-nya seperti itu. Iya oke, SOP-nya seperti itu, jadi cuma video call doang bisanya. Benar Raffi Ahmad, tapi nggak bisa kunjungan ke Bang Amar. Udah sekarang nggak penting mikirin bahagia aku, nggak usah mikirin aku nanti dibahagiain sama Bang Amar, jodoh sama Bang Amar. Kita doainnya jangan itu dulu, itu mau jodoh mau enggak, aku tetap akan bantu Bang Amar nih, lihat ya, aku tetap akan bantu karena aku tahu kasus yang sebenarnya gimana gitu loh maksudnya. Jadi sekarang mendingan fokus ke sidangnya Bang Amar, bagaimana dia bisa balik ke sini untuk menghadiri sidang, bukan untuk ketemu aku ya. Jangan salah, nanti ada yang ngomong lagi nih dokter segala macem. Untuk sidangnya itu jadi lebih gampang, lebih cepet, kan jadi bisa tahu putusannya berapa, di bersalah atau tidak. Ini udah sebulan ditunda lagi gitu loh. Nah kan sekelas Pak Menteri datang gitu loh, Raffi Ahmad, masa nggak bisa? Aneh. Sholat tahajud kira-kira sampai kapan Dok? Ya itu dia nggak tahu sampai kapan. Iya, kalau ke presiden, coba deh, kalau kamu tahu Raffi Ahmad itu kerjanya apa? Utusan presiden. Seharusnya aku bisa bicara dengan Raffi Ahmad untuk nggak minta tolong dibebasin, enggak, aku nggak minta tolong kalau emang Amar ada salahnya, ketahuan yang seperti Pak Dirjen bilang, ngumpul-ngumpul sama temen, ketahuan ada satu linting itu harus dihukum silakan, nggak apa-apa gitu loh. Cuman tanda tanyanya kenapa dibawa ke sana, kan sidang belum selesai, itu doang. Aku terserah, kalau aku nggak minta Bang Amar dibebasin gitu loh, nanti biar di persidangan aja dibuktikan, terserah gitu loh. Indonesia kalah sama, ya kalau kalah sama duit ngomong sama aku, DM aku. Kalau DM Instagram aku pasti aku buka, kalau TikTok aku nggak bisa buka karena terlalu banyak. DM ke Instagram aku pasti buka. Berapa yang harus dibayar harga kepalanya Bang Amar? Dok spill bajunya Forever 21 ya, apa sih namanya, lupa. Akhir zaman Dok. Ya makanya aku udah ngajarin Adit demo ke Pak Menteri, dudukin aja bawa media, dudukin sana berlima kayak berenam saudara lo. Ya aku kalau harus ikut ya ikut, cuman kalau aku yang sendiri misalkan sama netizen, aku pasti dibalikin siapa lo gitu. Aku masanya belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu.
Kalau masalah dijebak atau enggak nanti buktinya di persidangan. Buktinya di persidangan kita lihat. Kalaupun dia bersalah, ya udah gitu loh. Gak apa-apa, kita kan belum tahu bersalah apa enggaknya. Dan kalaupun emang dia bersalah, berapa sih barang buktinya? Yang bertonton aja tuh gak ada, dibawa ke Nusa Kambangan. Greget, kamu greget apalagi aku. Ya bukan penjahat, udah kayak penjahat pembunuh bayaran Bu, yang satu dunia kan megang rahasia negara, yang satu dunia tuh kalau dia disidangkan akan pusing semuanya gitu. Lihat aja di persidangan kemarin, ditunggu di belakang gini paling atas. Dok kasih tahu aja deh tanggalnya, kumpul di mana, kita demo. Ya kalau demonya cuma 20 orang mana dilihat, aku kadang-kadang juga bingung gimana ya. Di Pak Menteri lah, Pak Menteri sama Pak Dirjen, udah itu doang, keputusannya cuma di mereka berdua. Kalau yang lain hakim pun aja tuh harus masih bersurat ke sana gitu loh. Paling udah. Ayo demo. Betul itu, yang menonton aja tidak ditindak. Iya, yang bertonton aja di mana? Kalau gua buka baru tahu rasa di mana bobroknya lapas sama rutan Cipinang. Ada tai matanya, masa sih? Hapus make up lagi. Dok, ada Indo di pesantren aja boleh? Pesantren mana punya Bu Dokter biar dibantu doa dari para santri? Oh udah itu mah, kemarin papaku umroh aja udah. Aku udah sampai bilang nggak minta, sampai papaku nanya mau dibeliin oleh-oleh apa, nggak usah mikirin oleh-oleh, yang penting aku cuma minta doain Bang Amar biar diinikan buktinya, kebenarannya gitu. Aku nanti jam 2 udah selesai ya, pengen tidur, capek banget soalnya ntar sore harus praktek. Nanti malam aku live lagi ya. Ada belek, ya Allah nggak ada, ini udah diginiin, kamu juga ribet banget. Udah sih biarin ada belek juga. Yang belek itu tuh kayak putih-putih gitu loh. Hati-hati dok, yang nonton 7,5 orang takut salah ngomong. Nggak apa-apa salah ngomong, emang aku ada yang salah ngomong coba? Tuh dia aja greget. Ibu itu cinta mati sama mama. Aduh udah deh, gak usah mikirin cinta dulu. Cinta mau jodoh mau enggak, itu udah urusan Allah, bukan urusan kita yang ngatur jodohnya. Kita maunya dia gitu. Sekarang gimana caranya ini nih, keadilan harus ditegakkan, udah gitu aja. Udah gak usah ribet. Kalau jodoh mah nanti gak kemana, mau dia di Nusa Kambangan, mau dia di Amerika, kalau jodoh ya pasti diketemuin. Ribet deh. Arumi gak sekolah hari ini karena tadi Injitnya habis pulang dari umroh, jadi lagi pada main. Isti lagi usahain cantik kayak mantan. Gak perlu cantik, yang penting hati. Punya duit 1 miliar juga cantik pulang dari Korea. Ribet. Iya, jangan mikir jodoh dulu sama aku, di dokter cinta mati. Udahlah, mau Amar di ujung dunia, kalau digarisin sama Allah aku jodoh sama Amar ya jodoh lah. Kalau enggak, mau sampai lo nangis darah juga, kalau lo minta dijodohin sama dia, kalau nggak dijodohin sama Allah, kalau nggak garis
garis tulisnya tidak jodoh, mau gimana? Udahlah, nggak usah ribet hidup mikir panjang-panjang amat. Sekarang gimana caranya keadilan harus ditegakin ini, pri kemanusiaan lah minimal, bukan keadilan, pri kemanusiaannya terhadap Bang Amar dan teman-temannya ya, bukan Bang Amar aja, teman-temannya loh. Ada tuh yang satu namanya Andi, aku lihat kayak psikisnya juga udah mulai keganggu deh. Tapi ibu dokter berharap jodoh enggak, puas loh, ribet. Gak ada urusan sama mantan aku atau sama mantannya Bang Amar, ya jodoh, ngapain harus takut. Ih, dia muncul lagi nih sih. Nggak, lagi ribet banget gue. Sekarang jangan mikirin jodoh dulu, mikirin gimana caranya ini harus ditegakkan kalian tuh sebagai pri kemanusiaannya gitu loh. Dan kenapa aku pengen ngebela, karena aku tahu, aku yang tiap hari jenguk Bang Amar di sana, aku tahu bagaimana di dalam tuh seperti apa, aku tahu ya. Jadi apa, jadi wajar dong kalau aku ngebela. Sekarang gini, aku tahu nih kejadiannya, tapi aku diem aja, apa aku nggak dosa kayak gitu? Harusnya keluarga besar Bang Amar udah kok kemarin pada datang, tidur ngeliatin Dirjen Bang, nggak bikin ada habisnya. Biarin lagi emosi, nggak bisa lagi. Tadi doang orang pandang keadilan dan buat Bang Amar. Iya, nggak cuma buat Bang Amar doang, itu buat temen-temennya. Emang ada, kamu tahu nggak, di antara 6 terdakwa itu nih, terdakwa 4 nggak megang barang, nggak ngapa ya Allah, pokoknya dia cuman kayak sial doang, tau nggak? Sialnya gimana, itu anak baik-baik banget gitu ya. Aku tahu nih yang keempat ini ya, dia jadi ikutan ke Nusa Kambangan, kan sedih banget ya kalau keluarganya mampu. Coba kayak kemarin istrinya salah satu terdakwa kedua apa ketiga ya, namanya Andi, aku kenal kan, teleponan, dia nggak bisa teleponan sama suaminya. Sedangkan aku masih bersyukur ada Om John yang suka nyambungin ke aku. Nah, dia kalau nggak ada uang segitunya, kalau dia nggak mampu gimana? Jadi bukan buat Bang Amar doang, tapi buat 5 terdakwa lainnya itu loh, gitu loh. Iya, bukan buat Bang Amar doang, itu yang salah satu deh, istrinya Andi namanya, itu tiap hari nanya kabarnya Andi gimana sama aku, karena dia nggak bisa berhubungan, PH-nya aja kan dia nggak bisa pakai pengacaranya disediakan di sana, gitu loh. KDM ya, nanti coba aku gimana caranya, aku nggak ngerti. Intinya kadang. Iya gitu loh, apalagi yang itu, kalau Bang Amar masih ada Om John yang ngurusin segala macam. Yang 5 itu gimana nasibnya, dia punya keluarga juga. Kacau. Dia juga megangnya barang buktinya, aku lihat di kejaksaan 0, dibayar enggak. Kalau aku nggak mau menuduh siapa dalamnya segala macam, enggak, nanti jangan kayak kalian tuh juga jangan kayak gitu, nanti jatuhnya fitnah, nanti jatuhnya jadi dosa, kita dosa besar loh. Fitnah itu dosanya lebih dari pembunuh loh. Jadi aku sebenarnya aku nggak mau juga menuduh pihak mana, cuma maksud aku ini kan yang mutusin Pak Menteri dan Pak Dirjennya juga sudah klarifikasi kalau Amar cuman ketangkap lagi ngumpul satu lintingan sekian ya kan. Terus tiba-tiba sebelum itu Pak Menteri ngomong nanti dipindahin ke Nusa Kambangan dengan tanpa disadari ada apa sih, dia masalahnya apa sih, ditelaah dulu gitu loh Pak Menteri yang terhormat. Bapak ini kan pengayom masyarakat.
Bang Amar sekarang kondisinya gitu lah. Terakhir belum semua aja kemarin didengerin sama Om John rekaman yang nggak boleh diputar sama hakim karena emang belum waktunya pembuktian, ya kan? Enggak hujan, itu suara AC. Ya, Tete ya? Enggak, nanti gue belum itu Vi. Papa juga paling tidur. Vivi. Aduh, baju aku soleh. Ya ntar jam 2 aku tidur, udah sholat tidur. Request ke Densu gimana caranya? Coba kamu tag dong. Coba dong mintain Pak Menteri, Pak Tudok, Menteri ini pas Pak Agus apa gitu namanya, aku nggak inget Pak. Nggak masuk akal. Iya emang kan kita yang orang awam aja aku bingung, sidang belum selesai kan dia bilang supaya dikasih efek jerak. Oke, nggak apa-apa kalau emang harus dikasih efek jerak kan. Si Nusa Kambangan itu kan ada level-levelnya ya, maksimum yang paling atas. Nah itu kan khusus orang-orang yang teroris, yang udah ngebunuh orang atau narkobanya udah, bandar narkobanya udah bertonton lah. Ini Bang Amar berapa? Sekilo menurut berdasarkan bukti BAP yang polisi buat ya, itu nggak nyampe 1 kilo. Terus menurut klarifikasi Pak Dirjen nggak ada barang buktinya, cuma 1 linting itu. Jadi gimana gitu loh, bingung kan. Aku baru ini loh marah-marah dari kemarin. Aku tuh cuma bilang ya Allah ya Allah. Ya kalau aku yang bikin video tuh rasanya pantas gak sih? Karena kan aku ya cuma orang terdekatnya, belum ada ikat apa-apa. Aku sih tadi udah nyuruh Adit kayak gitu. Dok request ke Densu. Emang aku yang harus ngajukan ke Densu gitu. Tapi katanya mau bantu. Sudahlah, benar kata Ustadz Dery, kalau pada manusia sudah nggak ada jalan ya udah harus jarul langit aja udah. Ya mending keluarganya, iya bener. Nanti aku jam 2 udahan ya. Nanti kita live lagi abis aku bangun bobo ya. Aku dari jam 4 pagi bangun tidur, belum tidur lagi. Iya emang itu harus. Budak ada di tempat aku, cobain serahkan semua sama Allah. Dok nggak kerja, enggak, tatapannya penuh harapan. Iyalah, kan lagi keikatan keluarga Minang atau Andra Rosil ditunda. Podcast Densu juga minta tolong ke DM. Ya dong, tagin aku dong untuk diundang ke Densu. Keluarga abang sepat kemarin, Adit ikut, Adit, Panji, Uwanya pada datang semuanya. Enggak banget ya dok, belum terbukti. Iya belum terbukti, dibawa-bawa ribet banget emang. Kalau aku nggak kuat karena aku belum statusnya belum keluarga. I know, paham aku. Ustadz Dery ya itu kan udah bikin ini dia status kalau ya udah untuk Bang Amar Joni, kalau seandainya memang manusia udah tidak bisa diharapkan lagi, ya udah bener kata Ustadz Dery, berserah dirilah sama Allah, ya enggak. Ini siapa sih? Adit ngajak ngomong ya, coba kita live sama Adit. Gimana sih caranya live sama Adit? Nggak ngerti gue. Kayak orang kurang tidur. Ya emang aku kurang tidur. Udah sholat zuhur dulu dok. Udah
permainan tuh dok, makan coklat dok biar udah. Tadi papaku bawa coklat banyak banget, coklat Dubai nih, enak banget. Emang udah, aku tuh dari kemarin tuh diam gitu, merhatiin sidangnya gitu ya, terus merhatiin, kan pulang ngobrol sama Om John kan sambil makan sama Adit gitu ya. Om, gimana kemarin bikin eksepsi? Udah, aku bilang gitu kan. Terus kata dia gini, gimana membuat eksepsi? Telepon aja cuma 3 menit, 2 menit kita ngobrol, 1 menit telepon Bu Dokter katanya gitu. Gimana mau ngomong? Iya, setiap ngomong sama Om John aja ada nih rekaman nih, denger nih. Ada dokter Om di situ, ada dokter Om di situ. Yang nggak ada lamar ini di kantor. Aku cuma bisa dengerin ini kayak gitu doang ya. Yang lainnya masih rahasia. Kan kasihan kan, aku tuh cuman, maksudnya dia mungkin banyak cerita atau apa gitu nih. Tapi akhirnya aku langsung matiin. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaanmu, Mar? Kurang baik kok. Kurang baik ya. Apa kendala di sana ya? Dokter ada di situ nggak ada? Ya belum ada lah, Mar. Kan ini di kantor. Iyalah, kita bisa Skype video call aja nanti suratnya. Ya itu saya tadi udah bermohon. Tuh, harus bermohon pakai surat udah, tapi nggak ada telepon. Klik undang. Coba kita undang Adit. Gimana sih caranya ngundang? Ih, aku emang gaptek ya, beruntungnya ini gitu. Siaran live. Undang. Adit di sini namanya siapa sih? Titia Zunia. Gak ngerti gue sumpah. Haha. Udah. Mbak Amar bakalan jaya. Iya, aku percaya pasti ada hikmah di balik semua ini tuh, pasti ada hikmah. Aku percaya banget. Cuman maksud aku jangan gini-gini banget lah. Gitu loh. Oh, penjasa pemulihan, jangan hati-hati kayak gitu-gitu. Aku suka ditipu, aja aku ditipu. Dengar kan tadi rekamannya Om John, itu di dalam sel isolasi ada berapa orang? Dong, 1, one man one cell. Kira-kira perkara Amar bakalan selesai dengan cepat? Ya enggak lah, gimana mau cepat sih? Aku tanya. Kayak kurang tidur, emang aku kurang tidur guys. Undang Adit dok biar bersatu netizennya. Gimana sih cara ngundangnya? Nggak ngerti. Tapi dia lagi jualan. Nanti deh sore aku bilangin, sambil jualan sambil kita live bareng. Mau disapa sama halo Sarah. One mail one cell. Nanti sore aja ya. Aku tidur. Tak disolat dok. Ya Adit lagi live jualan, biarin aja. Jualannya dia, hahaha. Apa biar banyak duit? Udah diundang dong. Kak Adit undang kak. Ternyata benar kamar sudah bebas. Caranya nggak begini juga ya dok. Iya, caranya nggak usah begini gitu. Terlalu lebay mau disapa. Capek banget aku sumpah. Sorry ya kalau hari ini emosi banget, karena kayaknya dari kemarin merhatiin sidang, terus apa sih ya pokoknya banyak juga gara-gara kasus ini jadi asas pemanfaatan Bang Amar biar followernya naik kak. Terus ada yang kita satu ikatan ini mau bantu Bang Amar, ya nggak usah ngomong, dikerjain. Kalau mau bantu ya bantu, kerjain gitu loh. Nggak usah ngomong-ngomong di media. Kalaupun mau ngomong di media, tapi beneran bantu, jangan cuma ngomong di media doang. Gitu loh. Capek banget. Gusi berdarah gitu. Kak, Adit ngundang dokter mana? Emang aku ngundang? Kok nggak ada di sini? Nggak ada konfirmasi.
Nggak ada. Tampilkan tuh kan malah nggak ada aditnya. Gimana sih kamu? Tuh kan salah pencet aku. Ah, kamu. Banyak banget tuh, main terima-terima aja lagi gue. Sorry. Halo dokter. Kalian sih, kan gue nggak ngerti main pencet-pencet aja. Halo Bu Dokter. Udah ya, aku matiin dulu deh ya. Ini gimana nih? Nggak ngerti caranya. Kalian sih. Ini bisa aja dok. Bu dokter, gimana kabar Bang Amar? Baik, bentar ya. Jadi banyak lagi, kayaknya kita harus matiin dulu deh. Aduh, ya Allah. Kalian sih udah tahu aku gaptek, aku nggak bisa mencet-mencet ini. Gak tau, gue gaptek, malah diketawain lagi Panju. Semoga Bu Dokter sama Bang Amar sama Wa ya. Iya, sorry ya, jadi ini matiin aja dok ya ini. Iya, sorry ya, ini matiin aja dok ya. Aduh, aku matiin dulu ya. Oke Bu, yang barusan bergabung selamat datang ya. Kakak mau disepal-sepalkan di etalase berapa aja boleh.